tools ini. Jadi ada off ini kayaknya lumayan cukup sih, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Tutup deh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku mau unboxing sekaligus review salah satu produk blender. Blender yang aku pakai ini adalah Philips HE2157, di mana aku belinya online dari Tokopedia. Si blender ini 20 kali tahan pecah, di samping memang terdapat bonus alat untuk menghaluskan bumbu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin males buat ngulek pakai cobek, jadi blender ini sangat membantu ya, karena selain mempermudah juga efisien waktu, gak perlu lama-lama langsung bumbunya halus. Sebelum kita unboxing, aku mau kasih tips ke kalian kalau misalkan beli online produk apapun itu dimanapun itu secara online, kita wajib menghilangkan atau menghancurkan ya informasi penting, baik itu nama, ada alamat, dan juga nomor telepon. Karena kalau misalkan dipakai pihak-pihak tertentu untuk kejahatan, itu sangat mempermudah mereka, karena alamat kita jelas, di situ identitas kita jelas, jadi alangkah lebih baiknya dihilangkan gitu. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Ini dia teman-teman yang informasi yang kita dapat dari boxnya. Untuk dayanya ada 350 watt, dilengkapi problem 5 atau 5 mata pisau, jadi mempermudah si blender untuk menghancurkan bahan-bahan yang keras ya. Untuk kapasitasnya 2 liter, tidak boleh melebihi dari 2 liter, dan ada fungsi penghancur esnya, mungkin dari 5 mata pisau tadi ya. Jadi si blender mudah untuk menghancurkan es yang keras, bahan es yang keras. Untuk kecepatannya sendiri, si blender dilengkapi dengan 8 kali kecepatan atau 8 level. Jadi kita bisa memilih dari smooth sampai yang tercepat 8 atau level 8. Yang terakhir adalah easy clean. Kita nggak perlu khawatir kalau misalkan kita mau membersihkan si blender dengan susah-susah payah, karena si blender bisa kita copot dan bisa kita pasang ulang sesuai dengan bentuk si blender dengan mudah karena removable. Ini adalah penampakan atau hal yang bisa kita lihat pertama kali kalau misalkan membuka si boxnya. Di situ dilengkapi 3 kartu atau buku. Yang pertama adalah kartu garansi yang berlaku 2 tahun. Terus ada pamflet informasi penting dan juga ada manual book. Nah, di situ semuanya lengkap. Misalkan kita mau ngeblend apa, kita mau menghaluskan bumbu apa, di situ ada petunjuk. Misalkan harus airnya berapa, ataupun bumbunya harus berapa gram, maksimalnya berapa. Terus ada juga waktu-waktu yang kita bisa pakai ketika menghaluskan itu. Teman-teman kalau misalkan masih bingung pakai blender ini, saya nggak perlu khawatir karena di manual book sangat lengkap ya informasinya, cara pemakaiannya, terus kayak misalkan tombol-tombolnya gimana, terus hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bahaya dangernya kayak apa, itu semuanya lengkap di manual book atau di pamflet informasi penting di bagian buku yang dilengkapi informasi tentang informasi-informasi penting. Teman-teman, ini aku beli blendernya itu secara online dari Tokopedia, dari Gosen, jadi sehari itu nyampe. Tapi kalau misalkan kalian mau beli online terus takut blendernya itu rusak atau blendernya pecah, jangan khawatir teman-teman, karena menurut aku dari segi packaging dari boxnya aja udah aman ya, udah ada
plastiknya, ada styrofoamnya, dilengkapi juga ada eh, dus-dus gitu. Jadi kalau misalkan untuk pengiriman jarak panjang itu, jarak jauh maksudku, di pengiriman jarak jauh tuh nggak bakal goyang gitu, nggak bakal kegeser gitu alat-alatnya. Ini lagi aku cek beberapa item, aku ketok emang dari bahannya itu bukan dari kaca ya, bahannya itu dari plastik, tapi plastiknya itu plastik-plastik yang tebal teman-teman. Jadi juga kalau misalkan diangkat itu nggak berat dan juga nggak ringan, jadi tetap kuat. Ini dari alatnya pun juga bukan alat-alat yang ringkih gitu ya. Untuk tutupnya sendiri, kalau misalkan kita lihat dari blender-blender pada umumnya kan ada sendoknya gitu ya. Kalau untuk blender ini nggak ada, jadi dilengkapi dengan tutup dan tutup kecil yang ada di atasnya aja. Ini lagi aku coba, kira-kira alatnya itu match nggak gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan pakai blender ini jangan lupa pastikan kalau memang kalian menutup dengan rapat ya. Ini aku unjukin kalau misalkan kalian bisa buka tutup yang atas sendiri. Kalau misalkan kalian males buat buka tutup yang paling gede itu, kalian bisa buka lewat tutup yang paling kecil. Kalau misalkan mau memasukkan bahan, buah, sayur, ataupun lainnya. Dan juga pastiin kalau misalkan menutup kalian lock tutupnya biar ketika blender bekerja atau lagi ngeblend tutupnya itu nggak lepas, jadi digeser, di lock. Di situ udah ada gambar locknya. Di sini aku menunjukkan ke kalian tombol-tombolnya. Jadi kalau misalkan blender pada umumnya kan pencetan ya tombolnya, kalau ini tinggal digeser aja gitu. Di situ ada tombol off yang artinya mati, terus ada tombol min, itu maksudnya adalah kita mulai untuk ngeblend, maksudnya menyalakan si blendernya itu tadi. Dan juga dilengkapi dengan 8 kecepatan, dari mid sampai max itu ada 8 kali kecepatan. Dan ada P, tombol P. P di sini artinya adalah pulse. Kalau misalkan kita mau bahan-bahannya itu lebih halus lagi, kita bisa pakai pulse. Jadi misal nih dari tombolnya dari off kita ke nyalain jadi min, terus misalkan kita mau level yang lebih kecepatan kita bisa tambahin. Terus sekiranya kalau misalkan kita lihat bahan-bahannya kok kurang halus ya gitu, kita bisa tahan tombolnya ke push, kita geser tombolnya ke push gitu. Selanjutnya teman-teman, aku mau kasih tunjuk ke kalian testimoni gimana pemakaian si blender Philips HR2157. Ini udah aku sediain es batu. Sebelumnya ini ada strawberry dan air yang aku bekuin dan juga ada susu. Ini rencananya mau aku masukin, aku blend pakai blender ini, kira-kira bakal hancur nggak ya? Ini sekedar contoh aja teman-teman, kalau misalkan kalian mau ngeblend yang lainnya juga nggak apa-apa. Ini kita masukin satu-satu. Oh ya, di blendernya ini udah ada takaran untuk ininya ya, ketinggian airnya. Itu kalau misalkan kalian khawatir ini airnya berapa mili ya, nggak khawatir, di situ sudah ada kayak takarannya gitu di blendernya. Oke, kita blend. Ini pelan-pelan ya blendernya. Ini aku nyalain di paling yang min guys. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, ini udah aku
naikin kecepatannya, udah mulai ngeblend semuanya. Es batunya mulai nggak ada ya, mulai halus. Ini coba aku putar-putar aja mau ngebandingin kira-kira kecepatannya tuh apa bedanya kecepatan antara yang misalkan aku naikin dan lain sebagainya. Ya teman-teman, ketika aku pakai blender ini, ketika aku ngeblend si bahan-bahan yang aku masukin itu lumayan cepat ya, ngeblendnya, maksudnya menghaluskan bahan-bahannya lumayan cepat menurut aku, karena aku udah coba beberapa level kecepatan dan jadilah